Assalamualaikum, kembali lagi bersama Miss Natalia pada video pembelajaran kimia. Pada video sebelumnya, di bab termokimia, kita telah membahas mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi dengan cara menghitung delta H dengan kalorimeter. Nah, pada video berikut ini kita akan membahas mengenai cara menghitung delta H berdasarkan delta HF0. Bagaimana ya cara menghitungnya? Yuk kita simak pada video berikut ini. Kita lanjut ke penentuan entalpi reaksi yang kedua, yaitu menghitung delta H berdasarkan delta HF0 atau entalpi pembentukan standar. Karena ada produk dan juga ada reaktan, jadi cara untuk mencari delta H-nya adalah delta H sama dengan sigma mol produk dikalikan dengan delta HF0 produk dikurangkan dengan sigma mol reaktan dikalikan dengan delta HF0 reaktan. Sigma di sini adalah jumlah zat yang terlibat dalam reaksi pada reaktan dan produk. Jika nanti produknya ada 2 senyawa, maka dua-duanya harus kita jumlahkan. Begitu pula dengan reaktannya, apabila pada reaktan terdapat 2 ataupun 3 senyawa, maka harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, ingat bahwa mol di sini adalah koefisien, karena hubungan mol itu adalah sama dengan koefisien. Karena kita menggunakan delta HF, yang artinya itu sudah ada angkanya atau nilainya pada tabel, maka di sini sudah Miss berikan tabelnya. Jadi ada beberapa zat tunggal di sini seperti H2 memiliki delta H0F sebesar 0 dan lain sebagainya. Kita lanjut ke contoh soal, yaitu di sini diketahui entalpi pembentukan metanol untuk CH3OH adalah minus 238,6 kJ per mol, sedangkan untuk CO2 adalah minus 393,5 kJ per mol, dan untuk H2O adalah minus 286 kJ per mol. Nah, untuk angka-angka ini itu sudah tersedia pada tabel yang sudah Miss sajikan sebelumnya. Nah, di sini juga pada soal terdapat air dari hidrogen, karbon, dan juga oksigen, yang mana nantinya kalian akan diminta untuk menentukan molnya terlebih dahulu. Baik, untuk lebih lanjutnya, mari kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Baik, langsung saja kita bahas untuk yang pertanyaan A, yaitu menentukan entalpi pembakaran metanol. Metanol di sini rumus kimianya adalah CH3OH. Dikarenakan pembakaran, jadi selalu bereaksi dengan oksigen. Lalu akan menghasilkan CO2 plus H2O. Kita lihat dahulu apakah sudah setara untuk sisi kiri maupun sisi kanannya. Kita lihat untuk yang C pada sisi kiri ada 1 dan di sisi kanan juga ada 1. Untuk hidrogen pada sisi kiri ada 3 ditambahkan dengan 1 yaitu 4. Sedangkan pada sisi kanan ada 2. Jadi di sini boleh kita tambahkan koefisien pada H2O adalah 2. Sekarang kita amati untuk oksigen. Oksigen pada sisi kiri ada 1 dan pada O2 ini ada 2, jadi ada 3. Sedangkan pada sisi kanan ada 2 ditambahkan dengan 2. Jadi pada sisi kiri untuk O2 nya boleh kita tuliskan 3/2 agar nanti hasilnya sama untuk yang sisi kiri dan kanan, yaitu berjumlah 4. Lalu karena diminta untuk menghitung delta H, jadi rumusnya adalah delta H sama dengan sigma atau jumlah delta HF0 produk dikurangkan dengan sigma delta HF0 reaktan. Untuk produknya di sini adalah CO2 dengan H2O, sedangkan untuk reaktannya adalah CH3OH dengan O2. Jadi boleh kita tuliskan langsung, yaitu delta HF0 dari CO2
karena CA2 ini hanya koefisiennya 1, jadi kita tuliskan begini. Ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan delta HF0 H2O. H2O di sini koefisiennya 2, jadi harus kita kalikan 2 delta HF-nya. Lalu kita kurangkan dengan reaktan. Dikarenakan pada tabel yang sebelumnya sudah disajikan, itu untuk delta HF dari O2 itu bernilai 0, jadi boleh saja kita tidak tuliskan. Jadi kita tuliskan untuk delta HF dari CH3OH saja. Langsung saja kita tuliskan nilainya, yaitu untuk CO2 bernilai min 393,5 ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan minus 286 lalu dikurangkan dengan minus 238,6. Adapun hasilnya adalah minus 726,9 kilojoule per mol. Karena di sini tadi diminta adalah entalpi pembakaran, jadi untuk delta H-nya ini adalah delta HC. Sekarang kita lihat untuk soal B. Soal B yaitu diminta untuk menentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Artinya kita harus mencari terlebih dahulu molnya. Nah, di sini sudah ada masanya yaitu sebesar 8 gram. Namun belum ada MR-nya. Jadi boleh kita tuliskan yang B. Mol sama dengan massa per MR. Kita cari dulu MR dari CH3OH. CH3OH. Untuk C itu nomor atomnya atau nomor massanya adalah 12 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 12. Untuk hidrogen adalah 1 dikalikan dengan ada 4 di sini, dikalikan dengan 4. Untuk oksigen itu adalah 16 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 16. Lalu kita jumlahkan. Di sini jumlahnya adalah 32 mR dari CH3OH. Jadi langsung saja boleh kita tuliskan masanya 8 gram dibagi dengan 32. Hasilnya adalah 0,25 mol. Maka kalau ditanya jumlah kalor, tadi hubungannya adalah hubungan dari delta H, kalor dan mol adalah delta H sama dengan Ki per mol. Untuk jika yang ditanya Ki-nya atau kalornya, berarti Ki sama dengan delta H dikalikan dengan mol. Delta H-nya yaitu bernilai minus 726,9 kilojoule per mol dikalikan dengan molnya yaitu 0,25 mol, sehingga diperoleh hasilnya adalah minus 181,725 kilojoule. Oke, sekian penjelasan Miss mengenai cara menghitung delta H berdasarkan delta HF0. Semoga video ini dapat bermanfaat. Miss akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.